Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ustadz Ari, saya guru mapel bidang ekonomi dan juga kesiswaan SMA Islam Terpadu Al-Madaniyah Samudra. Oke baik teman-teman, beberapa hari yang lalu ada pertanyaan yang masuk ke kita tentang bagaimana sih masuk Alma dan segala macamnya, bahkan mengenai alur biaya dan segala macamnya tentang PPDB. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah masuk lewat DM. Oke. Ini sudah saya buka Instagram lewat DM pertanyaan teman-teman yang masuk di DM kita. Pertanyaan pertama, saya pengen sih masuk SMA Alma, cuman katanya biayanya 5-10 juta. Bener nggak sih biayanya sampai 5-10 juta? Sepengetahuan saya sudah lama di sini dan ngurus PPDB sudah 2 kali ini. Biaya di SMA Alma itu tidak sampai 5 juta loh teman-teman. Biayanya cuma 3.500.000, itu pun nanti untuk biaya seragam kalian dari hari Senin sampai hari Sabtu, bahkan ada untuk biaya SPP 3 bulan sudah termasuk di situ. Jadi dan biayanya yang 3.500.000 ini juga bisa dicicil. Jadi nggak harus bayar full di awal kalian masuk, tapi bisa dicicil nanti sampai kalian lulus. Itu, oke? Pertanyaan kedua yang masuk ke kita katanya, kenapa aturan di Al-Madaniyah itu ketat? Ketat nggak ya peraturan di sini ya? Saya rasa enggak juga ya. Dimanapun kalian berada, sekolah dimanapun tuh pasti punya aturan. Aturan itu diperuntukkan untuk supaya kalian nanti disiplin ke depannya dan segala macamnya. Dan dimanapun kalian hidup ya, kalian itu pasti ada aturan. Jadi kalau dibilang di Alma itu ketat apa enggak juga, enggak ketat-ketat banget. Sama seperti sekolah-sekolah yang lain yang aturannya ada harus berangkat pagi dari jam 6.30 dan sampai nanti pulang sore segala macam ya. Sama seperti itu tuh juga. Pakaian yang harus diatur segala macam supaya sama rata aja. Jadi tidak ada peraturan yang ketat segala macam tuh sama aja seperti sekolah-sekolah yang lain. Jadi kalau dibilang apakah di Alma itu lebih ketat dari sekolah-sekolah yang lain, tidak, sama saja peraturannya. Oke, ini pertanyaan yang ketiga. Ustadz, saya mau masuk Al-Madaniyah tapi tidak punya bakat menghafal. Apakah kalau mau masuk Al-Madaniyah itu harus punya bakat menghafal dulu, atau mungkin hanya orang-orang yang berbakat di bidang hafalan yang bisa masuk Al-Madaniyah? Pertanyaan ini saya akan jawab bahwa di Al-Madaniyah itu tidak harus kalian tuh punya bakat menghafal atau bahkan harus menghafal tiap hari, itu tidak harus. Karena di Al-Madaniyah itu semua pelajaran itu dihafal teman. Sama semuanya pelajaran dan pelajaran umum, pelajaran agama, yang dimana pelajaran-pelajaran menghafal itu sebagian saja, tidak semuanya itu menghafal. Bahkan kalau kita masih ke persenan itu paling cuma 20%, 30% yang menghafal. Sisanya adalah pelajaran-pelajaran umum seperti yang sama aja. Jadi ada pelajaran IPA, kimia, dan lain-lain, ekonomi juga ada. Nah, ditambah nanti juga ada pelajaran-pelajaran agama. Pelajaran-pelajaran agama inilah nanti misalnya kayak tahfiz itu mungkin yang menghafal. Terus 30 surah-surah pendek mungkin. Karena nanti surah-surah pendek itu akan kalian gunakan dalam kegiatan sehari-hari, khususnya misalnya dalam kegiatan sholat dan segala macam. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Emang seberapa banyak sih Ustadz hafalan di Al-Madaniyah? Seberapa banyak ya hafalan di Al-Madaniyah ya? Saya rasa nggak terlalu banyak juga teman-teman, karena hafalan yang ada di Al-Madaniyah itu khususnya adalah hafalan-hafalan nanti yang di kurikulum yayasan. Contohnya misalnya kayak menghafal surah-surah pendek, menghafal bahasa, itu aja mungkin nanti hafalannya. Kalau untuk pelajaran-pelajaran umum ya nggak dihafal teman-teman, tapi dipelajari sebagaimana mestinya. Jadi kalau dibilang banyak apa enggak hafalan di Al-Madaniyah, nggak juga, karena kalian bisa tanya nanti ke teman-teman kalian bagaimana di luar dan sekolah di Al-Madaniyah itu seperti apakah hafalannya banyak, apakah setiap hari itu harus menghafal atau enggak ya. Nanti kalian bisa tanyakan ke teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nikmati, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Jadi tidak harus kalian takuti, hafal itu tidak harus kalian takuti. Karena kami tidak memaksa kalian harus hafal kok dan segala macamnya, harus hafal banyak segala macamnya, enggak. Jadi di Al-Madaniyah itu adalah sekolah, dan dimana sekolah itu adalah khususnya untuk belajar gimana caranya kalian nanti menghafal hal-hal yang memang harus dihafal dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang banyak apa enggak ya enggak juga, biasa-biasa aja. Oke baik, ini pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan soal Madaniyah itu harus pintar baca Quran nggak Ustaz? Harus pintar baca Quran enggak ya? Sebenarnya enggak juga, karena kan tujuan kalian masuk ke sekolah itu kan belajar ya. Jadi biar kalian pun nggak bisa baca Quran, nanti kalian bisa belajar di sini. Karena di sini tuh kita punya program tahsin namanya, di mana nanti akan belajar tata cara baca Quran seperti apa, tajwidnya seperti apa dan segala macamnya. Nanti akan diajarkan di sini. Jadi kalau teman-teman tidak baca Quran, sebenarnya kalian harusnya masuk sini, karena kalian nanti akan belajar gimana caranya baca Quran yang baik dan benar. Next nih pertanyaan ke-6. Katanya kalau mau masuk Al-Madaniyah itu nggak bisa lanjut kuliah nanti. Nggak bisa lanjut kuliah. Sepengetahuan saya teman-teman, bahkan teman-teman saya dulu yang seangkatan dengan saya, dari angkatan pertama sampai angkatan yang sekarang, rata-rata mereka tuh banyak yang kuliah. Bahkan yang tahun ini saja kita itu hampir semuanya itu masuk di perguruan tinggi negeri ya. Jadi bahkan ada yang sekolah di kedinasan tuh di bawah Kementerian Pertanian, di
Malang itu juga ada yang lolos kita di sana. Jadi kalau dibilang apakah di Al Madaniyah itu setelah lulus nanti apakah bisa melanjutkan kuliah atau enggak, jawabannya ya iya, kita bisa melanjutkan kuliah setelah nanti kalian lulus dari sini. Karena sekolah kita walaupun swasta itu tetap terdata di Kementerian Pendidikan. Jadi kita itu terdata di sana. Kita masuk dalam datanya Kementerian Pendidikan pemerintah. Jadi kalau dibilang apakah nanti bisa masuk kuliah atau enggak, ya jawabannya kita bisa masuk kuliah nanti setelah lulus dari SMA Al-Madaniyah. Next, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Ustadz, di Al-Madaniyah itu boleh bawa handphone apa enggak? Boleh, teman-teman. Di sini tuh dibolehkan membawa handphone, bahkan handphone itu bisa kalian pegang di kelas asalkan digunakan sebagaimana mestinya. Ada aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Contohnya misalnya tidak main game, update status, memvideo pembelajaran, itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi handphone kalian masih bisa digunakan nanti di kelas. Kalian istirahat, kalian boleh nonton TikTok, boleh nonton YouTube dan segala macamnya. Itu boleh dilakukan. Jadi handphone kalian bisa dibawa. Bahkan ada WiFi yang kami sediakan untuk kelancaran kalian nanti dalam proses pembelajaran yang menggunakan handphone. Karena kebanyakan di sini biasanya materi-materi yang disampaikan itu biasanya kita diskusi dan mencari materi-materinya nanti lewat media-media handphone elektronik yang kalian pakai itu. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang sudah maju berkembang ini. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jawab pertanyaan teman-teman yang masuk lewat DM kita. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang sekolah Al-Madaniyah, tentang PPDB, ya, tentang pendaftaran nanti masuk siswa sini dan segala macamnya, silahkan DM lagi atau bahkan chat personal lewat WA juga bisa. Jadi teman-teman silahkan bertanya, jangan sungkan untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya, karena kami akan jawab semua pertanyaan teman-teman, entah apapun itu. Jadi biarkan teman-teman nanti bertanya ke kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di SMA Al Madaniyah Samuda. See you next time.